Pernah nggak Pak, bangun pagi terus lihat sprei masih rapi dan kering kerontang? Duh, jujur saja ya, itu sebenarnya tamparan keras buat kejantanan Bapak. Kalau sprei nggak basah kuyup seperti habis kena banjir bandang, artinya Bapak belum berhasil menemukan saklar rahasia yang bikin istri Bapak menyerah pasrah. Banyak suami di luar sana merasa sudah jago hanya karena bisa bikin istri mendesah pelan. Padahal ada level kenikmatan yang lebih tinggi, di mana istri sampai gemetar, minta ampun, bahkan mengeluarkan air bah yang nggak bisa ditahan. Hari ini, Tante Asti akan buka-bukaan peta hartun karunnya. Ini ilmu daging, Pak. Jadi, sebelum kita masuk ke zona merah, pastikan Bapak sudah tekan tombol subscribe dan like dulu. Tante tunggu ya, biar dapur asmara makin membara dan Bapak makin disayang istri. Sudah? Yuk kita mulai ekspedisinya. Bapak harus buang jauh-jauh pikiran kalau titik kepuasan itu letaknya jauh di dalam sana. Salah besar. Justru kalau Bapak menggali terlalu dalam, Bapak malah akan melewati sasaran utamanya. Titik yang Tante maksud, atau secara medis disebut spons uretra, letaknya sangat dangkal. Cuma sekitar 2 ruas jari saja dari pintu gerbang. Bayangkan, hanya 2-3 cm, tapi efeknya bisa bikin gempa bumi di atas kasur. Cara mencarinya simpel, tapi butuh ketelitian. Masukkan jari Bapak dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas atau ke arah pusar istri. Di dinding bagian atas itulah letak harta karunnya. Teksturnya beda banget sama area lain yang biasanya licin dan halus. Area ini rasanya kasar, bergelombang, dan menonjol. Persis seperti kalau Bapak meraba langit-langit mulut sendiri dengan lidah. Kalau sudah ketemu area yang rasanya seperti kulit jeruk purut ini, selamat Pak. Bapak sudah memegang kunci gerbang banjir bandang. Ini adalah area sensitif yang kalau disentuh saat istri sudah panas, dia akan membengkak karena penuh dengan cairan alami yang siap diledakkan. Setelah ketemu titik kasarnya, jangan sekali-kali Bapak gerakan jari seperti mesin jahit yang maju mundur nggak jelas. Itu kuno dan bikin lecet. Pakai teknik yang Tante sebut gerakan datanglah sayang. Bayangkan Bapak lagi memanggil anak kecil atau teman dari jauh pakai jari telunjuk. Melengkung, mengait, dan ritmis. Jari Bapak harus berubah jadi kail pancing yang menggoda. Tekan area kasar itu dengan mantap, jangan ragu-ragu atau mengambang. Area spons ini butuh tekanan yang tegas menuju ke arah pusar istri. Lakukan gerakan mencangkul kecil ini secara konsisten. Ingat, kuncinya adalah ritme. Jangan terlalu cepat di awal, tapi pastikan setiap cangkulan jari Bapak mengenai sasaran dengan telak. Kalau dilakukan dengan benar, dalam hitungan menit saja, tubuh istri Bapak akan mulai bereaksi. Dia mungkin akan mulai gelisah, kakinya merapat dan suaranya mulai berubah jadi rintihan yang tidak beraturan. Itu tandanya saraf-saraf di dalam sana sedang berpesta pora menyambut sentuhan maut Bapak. Bapak mau hasil yang lebih eksplosif. Jangan biarkan jempol Bapak menganggur. Disinilah teknik jepit roti bermain. Sambil jari telunjuk atau jari tengah Bapak asyik mencangkul di dalam, gunakan jempol atau tangan satunya untuk memberikan perhatian pada tombol kecil di luar, alias klitoris. Ini adalah serangan 2 arah yang mematikan. Bayangkan istri Bapak sedang dikepung dari dalam dan luar sekaligus. Saraf bagian dalam dibangunkan dengan gerakan kail pancing, sementara saraf bagian luar dipanaskan dengan belayan jempol. Kombinasi ini akan meruntuhkan semua pertahanan istri dalam waktu singkat. Istri Bapak nggak akan punya ruang untuk bernapas, karena setiap sudut sensitifnya sedang dieksploitasi. Ini adalah cara tercepat untuk membuat tangki air alaminya penuh dan siap tumpah. Pastikan koordinasi tangan Bapak sinkron. Saat di dalam menekan, di luar juga mengusap dengan lembut namun pasti. Banyak suami gagal karena posisi istrinya cuma tiduran datar saja. Itu bikin lorongnya jadi sulit dijangkau. Tante punya rahasia kecil, pakailah taktik dongkrak bantal. Ambil 1 atau 2 bantal yang agak keras, lalu ganjal tepat di bawah bokong istri. Dengan panggul yang terangkat, lorong rahasianya akan jadi lebih lurus dan titik spons yang kita cari tadi akan turun mendekat ke jari Bapak. Posisi ini nggak cuma bikin Bapak lebih mudah bermanuver, tapi juga bikin istri merasa lebih nyaman dan terbuka. Akses jari Bapak jadi lebih leluasa untuk memberikan tekanan maksimal tanpa harus bikin tangan Bapak pegal. Selain itu, posisi ini juga memberikan sudut pandang yang lebih indah buat Bapak kan? Dengan ganjalan bantal ini, setiap gerakan kail pancing Bapak akan terasa 10 kali lebih dahsyat. Karena mengenai titik saraf secara direct tanpa terhalang sudut anatomi yang sulit. Satu hal yang paling haram hukumnya, bermain dalam kondisi kering. Ingat Pak, area spons di dalam itu teksturnya menyerap air.
Kalau Bapak nekat main kering-keringan, jari Bapak bakal terasa seperti amplas bangunan yang kasar. Istri bukannya minta tambah, malah bakal minta berhenti karena perih dan lecet. Jangan pelit sama pelumas. Pastikan area tersebut benar-benar basah kuyup, baik itu dari cairan alami istri yang sudah banjir maupun dari bantuan lubrikan berbahan dasar air. Semakin licin, semakin sensitif jari Bapak merasakan tekstur kasar si titik spons tadi. Pelumas itu ibarat oli di mesin balap. Tanpa itu, mesin bakal jebol. Dengan kondisi yang sangat basah, gesekan jari Bapak akan berubah menjadi sensasi gelombang yang nikmat, bukan rasa panas yang menyiksa. Jadi, siapkan botol pelumas di samping tempat tidur sebagai perlengkapan wajib sebelum ekspedisi dimulai. Nah, ini fase yang paling kritis. Saat Bapak sudah di ambang kemenangan, biasanya istri akan teriak panik. "Berhenti, Pak, Ibu mau pipis." Atau dia bakal berusaha menutup kakinya rapat-rapat. Hati-hati, itu adalah jebakan Batman. Secara medis, saat spons itu membengkak maksimal, dia akan menekan saluran kencing, sehingga otak istri salah mengira itu rasa kebelet pipis yang luar biasa. Jangan dilepaskan, jangan cabut jari Bapak. Justru itu adalah tanda lampu hijau kalau banjir bandang sudah di depan mata. Bisikan ke telinganya dengan lembut, "Keluarkan saja sayang, jangan ditahan, itu bukan pipis." Yakinkan dia untuk melepaskan semua ketegangan ototnya. Begitu dia berani letting go dan pasrah, saat itulah bendungan akan jebol. Semburan air bah yang bening dan hangat akan keluar dengan derasnya, menandakan puncak tertinggi yang mungkin belum pernah dia rasakan seumur hidupnya. Setelah banjir melanda, jangan langsung kabur ke kamar mandi atau sibuk ganti spray. Itu fatal banget, Pak. Di 5 detik pertama setelah dia meledak, istri Bapak berada dalam kondisi paling rapuh, malu, dan mungkin merasa kotor. Kalau Bapak menunjukkan wajar jijik atau langsung heboh membersihkan kasur, hatinya bakal hancur dan dia nggak akan mau mengulanginya lagi. Tutup hidung, jangan pernah. Meskipun ada sedikit aroma amonia, itu hal yang sangat alami dan normal secara biologis. Jadilah suami yang suportif. Hal pertama yang harus Bapak lakukan adalah memeluknya erat-erat, cium keningnya, dan bisikan pujian kalau dia sangat hebat malam ini. Biarkan dia mengatur napas di dalam pelukan hangat Bapak. Masalah spray basah itu urusan kecil, bisa dicuci besok pagi. Yang paling mahal adalah rasa percaya dan koneksi batin yang baru saja Bapak bangun lewat momen banjir bahagia tadi. Jadi, gimana Pak? Sudah siap jadi kapten di tengah banjir bandang nanti malam? Teknik kail pancing sudah ada di tangan. Bantal sudah siap di posisi, dan pelumas sudah tersedia. Sekarang tinggal keberanian Bapak untuk mempraktikkan ilmu daging ini. Ingat, keharmonisan rumah tangga itu dimulai dari kebahagiaan di atas ranjang. Jangan biarkan malam-malam Bapak berlalu dengan spray yang kering lagi. Buat istri Bapak gemetar dan minta ampun dengan cara yang paling nikmat. Selamat berpetualang dan salam banjir bahagia dari Tante Asti di Dapur Asmara. Sampai jumpa di rahasia berikutnya.